Dukung terus channel ini dan jangan lupa tekan tombol like dan subscribe-nya. Jika ada kesalahan pada gambar, harap dimaklumi. Karena alur cerita novel dan komik sedikit berbeda. Kemudian selama jamuan makan, akan ada kompetisi bait. Suke tahu bahwa dia agak miskin dengan bait dan dengan demikian telah memutuskan untuk melarikan diri lebih awal untuk menyelamatkannya dari rasa malu yang tak terhindarkan. Sekarang, bagaimanapun, dia dipenuhi dengan kepercayaan diri. Suara mendesing. Pada saat itu, buku itu menghilang dari inventaris sistemnya karena berubah menjadi sinar cahaya putih dan berputar di sekitar pikirannya. Setelah dia membeli buku itu, pengetahuan mulai memenuhi pikiran Suke. Bibirnya melengkung membentuk senyuman. Pada titik ini, dia masih tidak terlalu ingin kembali dan dengan demikian terus berdiri di sudut dinding, menjelajahi barang-barang lain di dalam toko sistem. Terlepas dari segmen pendidikan baru ini, ada banyak item baru lainnya yang ditambahkan ke toko sistem. Suke jelas kesal pada saat ini ketika dia menjawab sistem. Kalau begitu mengapa Anda tidak memberitahu saya? Mengapa sebungkus rokok berharga 100 poin-poin yang sulit? Demikian juga, sebotol bir juga berharga 100 poin-poin yang sulit. Mengapa? Ding, merokok itu buruk untuk kesehatanmu. Apa? Ekspresi Suke menunjukkan ekspresi heran. Lalu bagaimana dengan bir? Ding, alkohol akan membuatmu mengacaukan segalanya. Suke tidak punya jawaban untuk itu. Lagi pula, sistemnya benar dalam balasannya. Suke sebenarnya tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Memang benar bahwa merokok memang berbahaya. Tapi apa hubungannya minum bir dengan mengacaukan segalanya? Bisakah minum sedikit bir merusak karir aktingku yang berat? Sial. Sangat jelas bahwa Anda menyadari betapa kayanya saya sekarang dan mencoba menipu saya, ya? Tapi bukankah itu hanya 100 poin yang sulit? Uang adalah sesuatu yang saya miliki. Karena Anda mencoba menghalangi saya untuk membelinya, saya pasti akan membelinya. Semakin Suke memikirkan hal ini, semakin marah dia. Akhirnya, dia melambaikan tangannya dan membeli sebungkus rokok. Ding, selamat kepada tuan rumah karena membeli sebungkus rokok. Harganya 100 poin-poin berat? Apakah Anda memerlukan korek api untuk pembelian terakhir Anda? Setelah diskon 80%, harganya hanya 20 poin-poin sulit. Persetan, kamu memang penipu, sistem terkutuk. Suke memarahi dengan kasar saat dia menjentikkan jubahnya. Lebih ringan, mengapa saya membutuhkan korek api? Saya seorang kultivator, aku bisa menyulap api kapan saja aku mau. Kembali ke ruang makan perjamuan, setelah Suke pergi, seluruh aula menjadi sunyi. Semua orang masih merenungkan esensi mendalam dari kata-kata terakhir Suke saat hati mereka berdebar kencang di dalam dada mereka. Sulit untuk memahami bagaimana hujan biasa mampu mencerahkan saudara Li dan mengarahkannya untuk mengucapkan kata-kata seperti itu. Tang Liu Feng menghela nafas saat dia bergumam pelan. Siswa lain dipenuhi dengan penyesalan, sepertinya kita semua salah paham saudara Li. Meskipun dia terlihat seperti siswa yang tidak terkendali dan tidak pantas, itu hanya karakternya. Sebenarnya, dia adalah individu yang sangat berbakat. Sementara orang lain menggoda kegilaan saya menertawakan kepicikan mereka. Kalimat ini adalah penggambaran sebenarnya dari hidupnya. Dulu, saya tidak mengerti sama sekali. Tapi saya pikir saya mengerti sekarang. Itu benar. Meskipun dia orang yang keras kepala dan sombong, 10 puisi yang dia baca memang yang terbaik yang pernah aku dengar. Meskipun kita tidak dapat melihat kekurangan karakternya, kita harus mengakui bakatnya yang brilian. Kata-kata saudara Li benar-benar bijaksana. Lebih banyak siswa mulai membuka mulut mereka untuk berbicara secara objektif dan tidak memihak tentang bakat Suke. 10 puisi itu berhasil meyakinkan banyak siswa. Tidak ada orang di sekitar yang berani mengatakan bahwa itu bukan puisi yang bagus. Benar-benar tidak ada. Bahkan Mo Yun Sang tidak bisa mengatakan hal negatif tentang puisi itu. Sebaliknya, dia duduk di kursinya, ekspresinya benar-benar tidak percaya. Terlepas dari rasa ketidakpuasan di dalam hatinya, dia tidak bisa mengatakan apapun untuk membantah kata-kata pujian untuk Suke ini. Adapun 10 puisi itu, dia tidak dapat menemukan satu pun kekurangan di dalamnya. Ini untuk mengatakan bahwa dalam sesi perdebatan puisi mereka, dia telah kalah. Atau lebih tepatnya, dia kalah sangat parah. Hati Madam Ya gemetar ketakutan dan dia dibiarkan terhuyung-huyung dalam keadaan linglung. Dia belum pernah bertemu pria muda yang lebih berbakat dalam hidupnya. Bakatnya tak terbantahkan dan luar biasa. Kepribadian dan karakternya unik.
Fakta bahwa dia sangat keras kepala dan arogan adalah sangat menawan. Fakta bahwa Nyonya Ya benar-benar terpesona oleh Suke diperparah oleh kondisi bawaannya. Dia kewalahan oleh individu-individu berbakat seperti itu, dan sama sekali tidak memiliki perlawanan untuk orang-orang seperti ini. Pada titik ini, wajahnya menjadi merah tua saat dia menatap kusen pintu yang kosong. Ada keanehan yang tak terkatakan yang tersisa di dalam hatinya. Cara Suke yang kuat, gelisah, bersemangat dan pada saat yang sama, ceria, tetap ada di benaknya. Dia tidak bisa melupakan ekspresi di wajahnya untuk waktu yang sangat lama. Satu-satunya orang yang hadir yang masih bisa berpegang teguh pada ketenangan dan ketenangannya adalah pemimpin dari 4 orang hebat, Tuan Muda Zhao, yang dikenal karena kemahirannya dalam bait. Dia berdiri di tempat asalnya, ekspresinya tidak bergerak. Dia mengambil secangkir teh dan menyesapnya sebelum meletakkannya di atas meja. Pada dasar cangkir teh di atas meja memecah kesunyian di dalam aula. Tuan Muda Zhao kemudian berbicara, 10 puisi dalam 10 langkah, itu terlalu konyol dan tidak masuk akal. Sesuatu yang absurd seperti itu tidak mungkin nyata. Orang ini pasti sudah menyusun karya-karya ini lebih awal sebelum dia datang. Ketika kesempatan itu muncul, dia kemudian mengambil keluarkan puisi-puisi yang telah disusun sebelumnya untuk dibacakan. Atau puisi-puisi ini tidak ditulis olehnya. Dia mungkin menyalinnya dari suatu tempat tanpa sepengetahuanku. Jangan tertipu olehnya. Begitu kata-kata ini diucapkan, semua orang terbangun dari delusi mereka. Mo Yun Sang yang merasa sangat sedih dan tidak puas, bersama dengan siswa lain yang telah dibodohi oleh Suke akhirnya bereaksi begitu mereka mendengar ini. Betul sekali. 10 puisi dalam 10 langkah, itu terlalu absurd. Bagaimana mungkin seseorang bisa membuat 10 puisi dan masing-masing puisi itu luar biasa? Itu tidak mungkin untuk dicapai. Tuan Muda Zhao benar. Adapun Li Bai, subjek yang rendah hati ini merasa sangat sulit untuk percaya bahwa dia mampu menulis sesuatu yang sangat indah. Memang, itu masalahnya. Juga, jika semua orang memikirkannya dengan hati-hati, ke-10 puisi itu memiliki perasaan yang berbeda. Bagaimana seseorang bisa merasakan begitu banyak dan mendapatkan begitu banyak wawasan hanya dalam 10 langkah? Pasti dia mendapatkannya dari tempat lain dan menggunakannya di sini hari ini. Keterlaluan. Tindakan pria ini terlalu tercela. Banyak siswa menonjol dan menyerang dengan marah. Subjek yang rendah hati ini setuju denganmu. Dengan berbagai diskusi dan pendapat, aula mulai menjadi berisik sekali lagi. Nyonya Ya duduk di sudut dan perlahan-lahan sadar kembali. Ketika dia sadar, dia melihat seluruh kelompok siswa bertengkar, tidak bisa bergaul satu sama lain. Dia tidak bisa menahan kerutan saat dia menyela mereka, semuanya, tidak perlu bertengkar lebih jauh. Ini hanya perjamuan sederhana bagi kita semua untuk menjadi teman melalui puisi. Kita tidak harus tetap berteman berdasarkan kepribadian atau karakter setelahnya. Begitu dia selesai berbicara, semua orang terdiam karena terkejut. Bahkan ekspresi Madam Ya terlihat agak tidak senang. Seketika, semua orang menutup mulut mereka dan tidak berani berbicara lebih jauh. Namun, mereka sama sekali tidak memiliki bukti untuk mendukung klaim mereka. Yang bisa mereka lakukan hanyalah bersikap masam dan menyuarakan kecurigaan mereka. Hal ini menyebabkan Nyonya Ya memberitahu mereka dengan nada yang agak galak dan tidak senang. Siswa lainnya bergegas untuk mengambil ekspresi tertib mereka yang dipenuhi dengan penyesalan dan rasa hormat. Kehangatan Madam Ya baru kembali setelah dia melihat bahwa siswa lainnya telah berhenti bertengkar. Dengan gerakan agung, dia berdiri dan berbicara. Terlepas dari apakah puisi itu disusun oleh Tuan Muda Li atau tidak perlu bagi kita untuk menyelidiki lebih jauh. Bagaimanapun, pertemuan ini seharusnya tentang bakat seni dan resital puisi. Kita semua di sini untuk menikmati puisi. Apa pendapat semua orang tentang ini? Para siswa yang hadir semua mengangguk setuju. Nyonya Ya benar. Kami bersikap kasar. Karena itu masalahnya, akankah kita melanjutkan perjamuan? Apakah ada orang di sini yang memiliki puisi lain untuk dibagikan kepada kita? Tanya Nyonya Ya. Memang, tidak ada yang hadir yang berani membuka mulut saat mereka melihat ke bawah. Ada beberapa siswa yang sudah menyiapkan puisi untuk dibacakan tetapi tidak berani membacakan puisi pada saat ini. Sejujurnya, ini tidak bisa dihindari. Setelah Suke membacakan 10 puisinya, siapa yang berani membacakan puisi lagi dan mempermalukan diri mereka sendiri? Jika Suke tidak membacakan puisi-puisi brilian ini, mereka masih bisa membacanya dan mungkin dianggap lumayan. Bagaimana dengan sekarang?
Jika tidak ada dari mereka yang akan bersaing dalam puisi, harga diri mereka tidak akan dirugikan? Bahkan Raja Puisi, Mo Yun-san menunduk karena malu dan dia bergumam pelan tetapi tidak berbicara. Jika itu adalah insiden normal di mana sebuah puisi diperlukan untuk menyaingi puisi sebelumnya, dia pasti akan berdiri dan berkompetisi. Dia akan memeras otak mencari inspirasi untuk meraih kemenangan atas puisi sebelumnya. Namun pada titik ini, di bawah tekanan besar dari 10 puisi Suke yang menakjubkan, Mo Yun-san menunduk tanpa jawaban untuk pertama kalinya. Melihat semua orang di sekitar terdiam, mata Madam Ya mengungkapkan ekspresi kekecewaan. Dia melihat keluar aula saat hatinya tenggelam. Setelah Suke pergi, satu-satunya orang yang merasa kesal dan menyesal adalah Nyonya Ya. Dia menghela nafas dalam-dalam saat matanya yang indah melihat ke arah Tuan Muda Zhao, yang diam dan tidak berbicara. Akhirnya, sedikit senyum terungkap di wajahnya. Berpikir sampai titik ini, dia membuka mulutnya untuk berbicara. Karena semua orang tidak ingin membahas puisi lagi, mari kita lanjutkan dengan bait antitesis. Tujuan dari perjamuan ini adalah agar semua orang berbagi ide dan bertukar pikiran bersama, sehingga kita semua bisa mendapat untung dari diskusi ini. Kuplet. Ketika semua orang mendengar ini, mata mereka berbinar saat mereka berdiskusi sekali lagi. Ketika datang ke puisi, kebanyakan dari mereka tahu bahwa mereka tidak memiliki kesempatan. Namun, ketika menyangkut bait, bidangnya lebih rata. Bahkan ada kemungkinan mereka akan terkesan. Mata semua orang tertuju pada pemimpin 4 siswa hebat, Tuan Muda Zhao. Mereka semua tahu bahwa bait adalah setelan terkuat Tuan Muda Zhao. Dia bahkan memiliki gelar Raja Kuplet. Namun, semua siswa tahu bahwa Tuan Muda Zhao memiliki temperamen yang lembut dan lembut. Dia tidak pernah suka menjadi orang pertama yang memulai diskusi. Sebaliknya, dia lebih suka duduk dan menyuarakan bagian kedua bait. Oleh karena itu begitu Nyonya Ya menyebutkan kata kuplet, semua orang mulai bersemangat sekali lagi. Mereka tahu bahwa bahkan jika mereka dikalahkan oleh Tuan Muda Zhao, tidak ada yang perlu dipermalukan. Bagaimanapun, orang ini adalah Raja Kuplet, dan juga pemimpin dari 4 siswa hebat. Di sisi lain, jika mereka entah bagaimana bisa membingungkan Tuan Muda Zhao, mereka hampir pasti akan mendapatkan reputasi untuk diri mereka sendiri. Ini adalah kesempatan yang sangat bagus, dan tidak seorang pun yang berpikiran waras akan melewatkannya. Tidak ada yang memperhatikan ini, tetapi dia berdiri di sana, wajahnya dipenuhi dengan seringai licik. Apakah kamu akan membahas bait sekarang? Sejujurnya, keahlian subjek yang rendah hati ini bukan dalam puisi. Sebenarnya dalam bait, ketika penonton menoleh untuk melihat siapa yang berbicara, mereka hampir pingsan. Persetan, kakak, bukankah kamu sudah pergi? Mengapa kamu kembali? Dan, puisi bukan keahlianmu, keahlian terkutuk Anda ada di bait sekarang? Apakah Anda di sini untuk membahas bait, atau di sini untuk menghasut kerusuhan? Kedatangan Suke menyebabkan seluruh kerumunan jatuh dalam keputusasaan sekali lagi. Orang yang hanya bisa memanggil ilham untuk membacakan 10 puisi dengan mudah sebenarnya mengatakan bahwa puisi bukanlah keahliannya, dan keahliannya sebenarnya adalah bait. Tidak ada yang berani bernapas sepatah kata pun setelah pernyataan mengejutkan itu. Tentu saja, sekelompok siswa yang mengatakan bahwa Suke tidak memiliki bakat dan telah menjiplak karya orang lain sedang mencibir dan mengejeknya. Ini termasuk Tuan Muda Zhao, yang telah lama melihat melalui Suke, dan menduga bahwa dia adalah pria yang tidak berbakat. Oleh karena itu, mata Tuan Muda Zhao yang selalu terlihat netral dan acuh tak acuh, sekarang bersinar dengan sinar ejekan. Dia yakin bahwa dalam bersaing dengan bait, dia benar-benar akan mampu mengekspos sifat asli Li Bai untuk dukun itu. Tuan Muda Li, kemana Anda pergi sebelumnya? Saya pikir Anda sudah pergi dan tidak akan kembali. Pada titik ini, Nyonya Ya membuka mulutnya untuk berbicara sambil tertawa. Matanya menunjukkan tanda-tanda kekaguman yang jelas, dan dia jelas tidak bisa menyembunyikannya. Subjek yang rendah hati ini hanya berjalan-jalan sebentar untuk menemukan arti sebenarnya dari keberadaan dan kehidupan di tengah hujan. Hehehe, Tuan Muda Li memang halus dan elegan. Madam Ya tertawa, kehilangan rasa kepatutannya. Semua orang memelototinya dengan kebencian panas membara di dalam hati mereka. Fitur cantik dan tubuh indah Madam Ya dikatakan tak tertandingi di seluruh kota kekaisaran. Dia jelas merupakan impian banyak siswa, dan merupakan keinginan hati mereka yang tak terucapkan, yang mereka semua fantasikan di kedalaman malam.
Namun, status Madam Ya yang agung dan agung berarti tidak ada seorang pun di sekitar yang berani meliriknya dengan cara yang salah. Saat ini, Nyonya Ya bahkan tidak repot-repot menyembunyikan kekaguman dan kesukaannya pada Suke. Banyak siswa benar-benar merasa seperti wanita mereka sendiri telah dicuri oleh Suke. Bahkan Tuan Muda Zhao tidak dikecualikan dari perasaan seperti itu saat dia menatap dingin ke arah Suke. Namun Suke sangat tenang dan tak terkendali seperti angin meskipun suasana tegang di dalam aula. Dia bersandar di pintu, dengan postur yang agak elegan saat dia mengeluarkan sebungkus rokok. Dia kemudian melanjutkan untuk mengeluarkan tongkat dan meletakkannya di bibirnya. Pah! Dia menjentikkan jarinya saat nyala api kecil berkedip di jarinya, menyalakan rokok. Dia menarik dalam-dalam dan mengeluarkan asap dari bibirnya. Pada saat berikutnya, dia mengeluarkan sebotol bir dan memiringkan kepalanya ke belakang dan meneguknya dalam-dalam. Wajahnya mengungkapkan ekspresi kepuasan dan kebahagiaan tertinggi. Ketika penonton melihatnya, mereka tercengang. Apa yang pria ini lakukan? Kenapa dia menghisap secarik kertas? Dan apa yang dia minum? Itu terlihat agak aneh, namun ada bau tertentu yang mirip dengan arak beras mereka. Saudara Li, apa yang sedang kamu hisap? Tang Liu Feng bertanya dengan rasa ingin tahu. Suke meludahkan seteguk bir dari mulutnya saat matanya terbakar amarah. Hisap adikmu. Tang Bohu, bisakah kamu tidak mengucapkan kata-kata fitnah seperti itu? Ini disebut rokok. Dengan rokok dan bir, kekuatan tidak memiliki rekan. Apakah kamu mengerti? Ketika para siswa mendengar ini, garis hitam mengalir di sisi wajah mereka. Dengan rokok dan bir, kekuatan tidak memiliki rekan? Apakah anak ini bahkan tahu cara menggunakan bait? Dia jelas tidak datang ke sini untuk bertarung, dan dia benar-benar menggunakan perangkat aneh untuk meningkatkan kekuatannya? Lagi pula, mereka ada di sini untuk perjamuan dan untuk berpartisipasi dan bukan untuk menonton Li Bai melakukan hal-hal aneh. Nyonya Ya melirik Suke dengan rasa penasaran. Dia bergabung dengan beberapa siswa perempuan lainnya, karena mereka kehilangan diri mereka sendiri saat menonton Suke. Untuk beberapa alasan aneh, pria yang bersandar di pintu, meniup cincin asap dan minum bir sangat menawan dan menawan. Sistem bip terdengar di benak Suke saat dia memulihkan biaya awal rokok begitu saja. Mendengar pemberitahuan itu muncul di kepalanya, Suke terdorong olehnya. Karena itu, dia menarik napas dalam-dalam, sebelum mengembuskan asap tebal ke arah Nyonya Ya dan beberapa siswi. Asap itu benar-benar membentuk-bentuk hati di bawah kendali Suke, di mana ia melayang semakin dekat ke arah Nyonya Ya. Itu melayang dengan anggun ke arahnya. Ketika akhirnya sampai padanya, Nyonya Ya memejamkan mata dan menghirup asap berbentuk hati. Asapnya hampir membuatnya tersedak, namun memberikan perasaan senang dan gembira yang aneh. Selain itu, selain bau asap, Nyonya Ya bisa mencium bau tubuh Tuan Muda Li. Pengalaman baru dan menyegarkan ini membuat Nyonya Ya merasa seperti melayang, karena pori-porinya terasa geli. Seorang siswa pertama kali berdiri dengan penuh percaya diri, subjek yang rendah hati ini telah memikirkan bagian pertama dari bait yang baik. Saya akan berbicara sekarang dengan harapan seseorang dapat menyelesaikannya. Dengarkan semuanya. Dia berhenti sejenak sebelum berbicara dengan suara yang jelas, langit dan bumi, angin dan hujan. Tanah menghadap langit, gunung menghadap laut. Matahari merah menyala menentang kubah langit biru. Begitu kata-kata ini diucapkan, semua orang berdiskusi. Alis mereka berkerut saat mereka tenggelam dalam pikiran. Melihat bahwa sebagian besar siswa di sekitar tidak percaya diri untuk menyelesaikan bait, bibir Tuan Muda Zhao melengkung menjadi senyuman seolah-olah dia bahkan tidak perlu merenungkan babak pertama. Dia kemudian menjawab, sungai dan ombak, merah dan hijau. Hujan menghadapi guntur, kabut menghadap gua salju. Istana bulan menentang pengadilan surgawi. Kerumunan dikejutkan oleh jawaban yang fasih ini saat mereka memuji, fantastis. Memang dia adalah Tuan Muda Zhao, untuk memikirkan jawaban yang begitu bagus hampir seketika. Bagian kedua dari bait ini sangat bagus. Bahkan siswa yang memberikan bagian pertama dari bait itu menganggukkan kepalanya dan mengatupkan tangannya untuk memberi hormat. Tuan Muda Zhao memang berbakat. Aliran dan batu, cabang dan ranting. Batang bambu menghadap sarang laba-laba, kanopi pegunungan menghadap ke paviliun air. Burung beo menentang dandang. Pada titik ini, Suke yang baru saja menghembuskan lapisan asap tebal melanjutkan bait itu. Penonton terdiam karena terkejut, jelas tercengang dengan jawaban yang lebih baik ini.
Melihat Suke menjawab begitu cepat dengan jawaban yang begitu bagus untuk bait-bait itu, para siswa semua terkejut. Bahkan Tang Liufeng terkejut. Dia tahu bahwa saudara laki-laki Li Bai ini luar biasa dalam hal puisi. Dia tidak akan pernah mengira dia sama baiknya dalam bait. Faktanya, jawabannya sangat luar biasa, itu adalah pengembalian yang sangat baik. Mata Madam Ya menunjukkan ekspresi kegembiraan sekali lagi. Suke telah membuktikan bahwa dia berada di puncak pembacaan puisi. Pada titik ini, dia menyadari bahwa dia belum pernah bertemu seseorang yang lebih berbakat darinya. Ekspresi Tuan Muda Zhao berubah dingin, mengetahui bahwa dia menemukan pasangan yang cocok. Suaranya menjadi dingin saat dia buru-buru menyuarakan jawaban, keajaiban dan kebetulan, sepasang dan pasangan. Laut besar bertemu sungai besar, piring emas bertemu nampan batu giok. Lilin berharga menentang mangkuk perak. Semua orang di sekitar membuka lebar-lebar. Tuan Muda Zhao bahkan dapat melanjutkan dari tempat yang ditinggalkan Li Bai. Itu tidak terpikirkan, karena sepertinya Tuan Muda Li Bai memiliki keputusan terakhir sebelumnya. Sepertinya Tuan Muda Zhao bertekad untuk bersaing dengan Tuan Muda Li ini, dan hari ini menentukan siapa murid yang lebih baik dalam bait. Dia melambaikan botol birnya sebelum menjawab, merah dan putih, sesuatu dan tidak ada apa-apa. Kako menghadap pelikan, Wol menghadap bulu. Menara pengawal surgawi menentang kota kekaisaran. Pintu dan rumah tangga, orang asing dan jalan-jalan kosong. Ranting menghadapi batang, ayam aduan menghadapi rusa jantan yang bersemangat. Phoenix menentang elang. Suke tetap tenang dan tenang saat dia meniupkan lingkaran asap lain ke arah Matmaya sambil tersenyum dan menjawab, ketekunan dan berhemat, keterampilan dan kepatuhan. Pavilion air menghadap ke pegunungan, buah persik beku menghadapi akar yang dingin. Sebuah panah menentang target. Pasangan dari mereka tidak memberikan tanda-tanda melambat saat persaingan di antara mereka berdua semakin intensif. Kerumunan menyaksikan dengan takjub. Bahkan siswa yang memulai diskusi bait tampak kecewa. Dia tidak menyangka kalimat yang dia berikan akan dijawab berkali-kali dengan mudah, karena dia awalnya berpikir bahwa tidak ada yang akan menjawab dengan baik. Seorang siswa normal akan merasa sangat sulit untuk memikirkan jawaban yang baik dan logis untuk bait ini. Namun pasangan itu mengoceh jawaban satu demi satu. Tidak ada jeda untuk itu. Ini menyebabkan mereka menghela nafas, setelah dibuat sangat sadar akan perbedaan bakat mereka. Mengapa mereka jauh lebih berbakat daripada diri mereka sendiri? Wajah Madam Ya memerah dan panas sekali lagi saat kakinya mulai kram. Tubuhnya sedikit gemetar saat dia melihat Suke dan Tuan Muda Zhao seperti serigala yang siap melahap mangsanya. Dia sangat terguncang ketika Suke meniup cincin asap ke arahnya. Bagaimana bisa seorang siswa yang berbakat menjadi begitu karismatik juga? Pada titik ini, sulit untuk mengatakan siapa yang lebih unggul setelah bola-balik terus-menerus di antara mereka berdua. Akhirnya, Tuan Muda Zhao tertawa, hanya saja garis awalnya terlalu mudah, dengan topik yang begitu luas. Bagaimana kalau saya mengeluarkan bait baru? Apakah Anda berani mencoba mencocokkannya? Begitu kata-kata ini diucapkan, seluruh aula terguncang. Tidak ada yang pernah melihat Tuan Muda Zhao memberikan set bait pembuka. Dan hari ini dia akan mengeluarkan baris pertama. Semua siswa dipenuhi dengan kegembiraan dan antisipasi. Suke menjentikkan puntung rokok, yang baru saja selesai dihisapnya, ke dalam hujan. Dia kemudian melangkah ke aula dan tertawa, mengapa saya tidak berani? Ketika saya berusia 3 tahun, saya sedang menulis puisi tentang sungai dan sejarah. Ketika saya berusia 5 tahun, saya menulis puisi begitu panjang sehingga menyerupai laut. Ketika saya berusia 10 tahun, subjek tulisan saya tidak lagi terbatas, dan saya menulis tentang segala sesuatu di bawah matahari, termasuk rumput, batu, pohon. Saya dijuluki Dui Cuancang, tetapi menyebut diri saya sebagai sarjana kecil. Tuan Muda Zhao mengungkapkan senyum mengejek saat dia berbicara. Di satu desa dalam jarak 2 mil ada 3 pria. Mereka tidak tahu apa-apa tentang 4 buku klasik dan 5 buku. Namun mereka memiliki keberanian untuk mengajar 7, 8 dan 9 anak. Itu 10 tragedi. Fantastis. Tuan Muda Zhao baru saja memberikan paruh pertama bait yang brilian, yang tidak mungkin ditandingi. Memang, Suke menggelengkan kepalanya, di 10 kamar, 9 siswa di dalamnya miskin. Mereka ditinggalkan dengan 8 uang kertas, 7 koin, dan 6 siling yang tidak dapat menyisihkan apapun untuk 5 atau 4 orang. Mereka bukan warga negara kelas 3 atau bahkan manusia kelas 2.
Mereka pengemis kelas 1. Kerumunan menghirup udara segar dalam-dalam. Lupakan fakta bahwa anak ini mampu membuat comeback yang bagus dalam waktu singkat. Dia bahkan berhasil secara halus menyindir bahwa Tuan Muda Zhao adalah pengemis kelas 1. Wajah Tuan Muda Zhao sangat marah saat dia melanjutkan, dalam lukisan, naga tidak menggeram dan harimau tidak mengaum. Sarjana kecil ini benar-benar lelucon. Kalimat ini jelas untuk mengejek Suke karena menyebut dirinya sarjana kecil. Suke mendengar ini dan menjawab, di papan catur, mobil bisa bergerak tanpa roda dan kuda bisa berlari tanpa tali. Katakan pada jenderal untuk berhati-hati. Warbler dan burung layang-layang, bunga hijau dan merah, hidup dalam harmoni yang sempurna. Suke menjawab dengan mudah, angin dan hujan, bunga dan daun, tumbuh seiring musim. 10 pikiran tenggelam dalam pikiran, berpikir untuk bangsa. Tuan Muda Zhao mengangkat topik lain. Bibir Suke melengkung, 8 mata untuk mengagumi alam musim gugur yang mekar penuh. Begitu kata-katanya mendarat, para penonton bersorak. Itu tadi menakjubkan. Banyak siswa telah menyaksikan kecemerlangan mereka berdua dan berteriak kegirangan. Ini pertama kalinya dalam hidupku aku pernah menyaksikan pertempuran sengit seperti itu. Ini benar-benar pesta untuk mata. Tubuh halus Nyonya Ya bergetar saat wajahnya memerah dalam warna merah tua. Dia menatap Suke dengan takjub. Semua orang mengenalnya sebagai Nyonya Ya, tetapi sangat sedikit orang yang tahu bahwa nama aslinya adalah Kyuya. Ungkapan Suke yang mengatakan, 8 mata untuk mengagumi Kyuya, membuatnya merasa agak gelisah dan curiga. Mungkinkah Tuan Muda Li ini mengetahui namanya, dan mengatakan ini dengan sengaja? Pada titik ini, wajah Tuan Muda Zhao membeku ketika dia berteriak, saya adalah siswa kelas atas yang menakjubkan yang menunjukkan keberanian seekor harimau. Suke menyipitkan mata, kamu pelacur kelas rendah, menunjukkan setengah dari kepala kura-kuramu keluar dari cangkangmu. Kamu keterlaluan. Tuan Muda Zhao tidak bisa menahannya lebih lama lagi dan menyerang. Aku berani. Suke benar-benar menganggap omelan ini sebagai bait dan menjawab seolah-olah mereka masih bersaing, wajahnya dipenuhi dengan kegembiraan. Wajah Tuan Muda Zhao membengkak merah, saat pembuluh darah menonjol di dahi dan lehernya. Dia kemudian menunjuk Suke dan terus memarahi, saya sedang berbicara tentang bait, tetapi Anda berani menyerang saya secara verbal? Kamu hanya kepala babi, aku tidak melebih-lebihkan kamu. Kami tidak lagi berbicara bait? Tuan Muda Zhao sangat marah sehingga dia akan menjadi gila. Suke tertawa, kami masih berbicara tentang puisi. Sekelompok siswa bingung. Pemimpin dari 4 siswa hebat itu sebenarnya sangat marah sehingga dia akan meledak. Wajah Mo Yun-san juga dipenuhi ketakutan dan keterkejutan. Hanya ekspresi Madam Ya yang dipenuhi dengan kekaguman. Dia agak terkejut bahwa Li Bai telah berhasil mengalahkan Tuan Muda Zhao dalam hal bait. Dari apa yang dia tahu, Li Bai ini dengan sengaja mengganggu Tuan Muda Zhao, dan jelas berhasil. Membandingkan mereka berdua, jelas bahwa Li Bai adalah siswa yang lebih dewasa, stabil dan tenang, mungkin juga karena dia lebih tua dari siswa lainnya. Memikirkan hal ini, Nyonya Ya tidak bisa menahan tawa saat dia berbisik, sepertinya usia dan pengalaman sangat penting. Kata-kata ini sebenarnya adalah pikirannya, dan dia tidak bermaksud mengatakannya. Pada titik ini, semua orang mendengarnya dan terkejut. Suke, yang masih berada di zona pencocokan bait berbalik dan menjawab tanpa ragu-ragu, kalau soal peti, milikmu benar-benar tangker. Seluruh aula turun ke keheningan mutlak. Pipi Tang Liu Feng berkedut saat dia memaksakan tawa pahit. Dia sekali lagi sangat mengkhawatirkan saudaranya Li Bai. Ekspresi Tuan Muda Zhao tiba-tiba berubah saat dia tertawa mengejek. Bagi seseorang untuk benar-benar mengucapkan kata-kata kasar dan ofensif seperti itu kepada Nyonya Ya, itu hanya meminta kematian. Pada titik ini, Suke masih tenang dan tenang seperti angin sepoi-sepoi. Persis seperti yang mereka katakan, tubuhnya tidak takut dengan kotoran yang keluar dari mulutnya. Suke mengatupkan tangannya untuk memberi hormat dan melihat ke arah Nyonya Ya sebelum berbicara dengan elegan, dada dan hati Nyonya lebar, dan murah hati. Ini benar-benar besar. Dari saat dia memutuskan untuk menyelenggarakan perjamuan ini dan mengundang semua orang, itu benar-benar jelas bagi saya bahwa dia benar-benar orang yang murah hati. Subjek yang rendah hati ini tidak bisa tidak mengungkapkan kekagumannya atas seberapa besar hatinya. Saya harap Nyonya tidak akan merasa bahwa saya berlebihan dengan pujian saya. Semua siswa membuka mata lebar-lebar ketika mereka mendengar ini.
Persetan denganku. Bahkan ini bisa. Apakah dia berhasil menyelamatkan situasi? Satu-satunya orang di dunia ini yang mampu mengucapkan sampah lengkap dan membuatnya terdengar elegan adalah Anda, Li Bai dari fraksi ledakan surgawi. Nyonya Ya awalnya terjebak di tempat yang sulit. Ini karena dia benar-benar mengagumi Suke. Namun, dia benar-benar mengatakan sesuatu yang menyinggung dan tidak pantas di depan semua orang, yang menyebabkan para siswa terkejut. Karenanya, dia tidak berani membelanya karena takut dianggap terlalu liberal. Dia tidak akan pernah menyangka bahwa Suke akan terus berbicara omong kosong seperti itu dan benar-benar memberinya cara untuk menghindari sorotan. Sekali lagi, kecerdasan Suke membuat Nyonya Ya terkesan. Tidak heran dia bisa dengan mudah menjawab 3 pertanyaanku. Kecerdasan pemuda ini benar-benar hebat. Nyonya Ya tersenyum gembira di dalam hatinya, meskipun wajahnya mempertahankan ketegasan tertentu saat dia berbicara, tidak masalah. Ingatlah untuk tidak terlalu maju di depan umum lagi di masa depan. Para siswa di sekitar semua tahu bahwa Nyonya Ya menghormati Suke karena kecerdasannya. Sekarang Suke menjelaskan dirinya seperti ini, semua orang tahu bahwa Nyonya Ya tidak akan melanjutkan masalah ini lebih jauh. Oleh karena itu, tidak ada yang bingung dengan tanggapan Nyonya Ya. Faktanya, kebanyakan dari mereka iri dengan posisi khusus yang dipegang Suke. Namun, bagi si tua cabul Suke ini, arti kata-katanya sangat berbeda dengan apa yang orang lain dengar. Ingat untuk tidak mendahului diri sendiri di depan umum lagi di masa depan? Apakah maksud Anda, saya bisa maju sendiri di masa depan ketika tidak ada orang lain di sekitar, hanya Anda dan saya? Setelah berunding dengan dirinya sendiri untuk beberapa waktu, dia akhirnya menetaskan sebuah ide. Dia kemudian membuka mulutnya untuk berbicara, Nyonya Ya, saya akhirnya bertemu lawan yang layak hari ini. Mengapa Anda tidak memberi kami topik? Li Bai dan saya akan memikirkan bait pembuka yang terkait dengan topik tersebut. Kami akan lihat bait pembuka mana yang Anda pilih sebagai pasangan yang lebih baik. Ini akan menentukan pemenangnya. Bagaimana menurut Anda? Oh, Nyonya Ya agak terkejut. Dia tidak pernah berharap Tuan Muda Zhao menggunakan metode seperti itu untuk membalas dendam. Dia memandang Suke dengan halus dan mengamati reaksinya dan menyadari bahwa dia juga terlihat agak percaya diri. Suke tertawa, Tuan Muda Zhao ingin menentukan pemenang di antara kita? Tentu. Lalu apa yang terjadi dengan yang kalah? Hehe, jika kamu kalah, kamu harus menulis, Li Bai bukan tandingan Zhao Wu, di papan dan menggantungnya di tubuhmu. Kamu harus berjalan mengelilingi kota kekaisaran? Apakah kamu berani menerima tantangannya? Tuan Muda Zhao tertawa dingin. Suke tersenyum, mengapa saya tidak berani? Bagaimana jika Anda kalah? Mustahil bagiku untuk kalah. Jika aku benar-benar kalah, aku akan melakukan hal yang sama dan menulis, Zhao Wu bukan tandingan Li Bai, dan berjalan mengelilingi kota kekaisaran. Begitu Tuan Muda Zhao mengucapkan kata-kata ini, semua orang meledak kaget. Tidak ada yang bisa duduk diam setelah mendengar ini, wajah mereka dipenuhi dengan keheranan. Ini, taruhannya sangat besar. Orang yang kalah di sini akan hancur seluruh hidupnya. Berjalan sepanjang putaran di kota kekaisaran hanya untuk memastikan penghinaan total bagi yang kalah. Mengapa Tuan Muda Zhao harus mengambil risiko seperti ini? Ya, Li Bai hanyalah orang tanpa nama tanpa reputasi. Mengapa Tuan Muda Zhao harus mempertaruhkan ketenaran dan reputasinya dan bertaruh dengannya? Suke dan Tuan Muda Zhao saling memandang. Keduanya memiliki senyum dingin terukir di wajah mereka. Keduanya yakin bahwa lawan mereka akan hancur. Nyonya Ya, karena Li Bai sudah setuju, tolong tentukan topiknya. Tuan Muda Zhao melihat dengan jelas ke arah Nyonya Ya dan bertanya. Nyonya Ya melihat dan memperhatikan betapa percaya diri Tuan Muda Zhao saat jantungnya mulai berdebar kencang, jelas mengkhawatirkan Suke. Bagaimanapun, Tuan Muda Zhao adalah pemimpin dari 4 siswa hebat. Bakatnya sangat luar biasa. Meskipun Li Bai ini agak jenaka dan cerdas juga, Nyonya Ya tidak yakin apakah dia bisa muncul sebagai pemenang atas Tuan Muda Zhao, yang keahliannya ada di bait. Setelah berpikir untuk beberapa saat, dia akhirnya membuka mulutnya untuk berbicara. Semua orang di sekitar tahu bahwa Kaisar Api sedang mencari Pangeran Permaisuri untuk Putri Matahari Berapi. Mengapa kalian berdua tidak memikirkan bait pembuka untuk menggambarkan bahwa negara api adalah yang terkuat dari 5 negara? Ketika kita akhirnya bertemu Kaisar Api, kita dapat memberinya kedua kuplet ini sebagai hadiah. Untuk menggambarkan bahwa negara api adalah yang terkuat dari 5 negara,
Ketika semua orang mendengar ini, mereka bingung. Nyonya Ia telah menetapkan topik yang sangat sederhana. Namun topik yang sederhana juga berarti sulit untuk menemukan bait yang bagus yang tidak dapat dilanjutkan atau dicocokkan. Beberapa detik setelah topik diberikan, Tuan Muda Zhao merenung beberapa kali sebelum dia berdiri. Bagi para siswa yang melihatnya, dia sangat menginspirasi dan menakutkan. Dengan suara nyaring, dia berbicara, melihat ke depan ke pegunungan dan sungai, pemandangan negara api tak tertandingi. Hari ini kita memiliki kekayaan perdamaian dan kemakmuran. Dengarkan suara lonceng yang bekerja keras ke segala arah, seperti bangsa kita bersukacita karena makanan dan anggur yang berlimpah. Kerumunan meledak dalam sorak-sorai. Mereka semua tampak kagum dengan ayat ini. Mendengarkannya saja membuat mereka semua merasa patriotik terhadap bangsanya. Ini adalah bagian yang luar biasa. Beberapa dari mereka bahkan menoleh ke arah Suke dan mengejeknya, "Li Bai, di mana baitmu?" Pada titik ini, semua orang melihat ke arah Suke dan mulai mengasihani dia. Kuplet Tuan Muda Zhao sangat bagus sehingga sulit untuk memikirkan hal lain yang bisa mengalahkannya. "Pah!" Tepat pada saat ini, Suke menjentikkan jarinya sekali lagi saat dia menyalakan rokoknya. "Hese, huu!" Kerumunan menatapnya dan tidak berbicara. Seluruh adegan adalah keheningan yang disimpan untuk suara dia menghirup dan menghembuskan napas. Begitu dia mengeluarkan asap dari bibirnya, Suke berdiri dan menatap keluar. Hujan sudah berhenti dan lapisan kabut ini menggantung di atas danau. Di luar agak kabur dan buram. Beberapa detik kemudian, dia memasang ekspresi sangat kesepian, seolah-olah untuk menunjukkan betapa kesepiannya dia merasa tidak ada taranya dan tanpa lawan yang layak. Dia kemudian membuka mulutnya, seperti asap rokok ini yang menyegel pohon wiludi. Atas danau, semua orang tercengang dengan bait pembalasan Suke.